Guys, lo pernah nggak sih? Lo duduk sendirian, HP di tangan tapi nggak ada satupun notifikasi masuk. Bukan karena sinyal jelek, bukan juga karena baterai habis. Tapi, emang dia nggak ngechat. Terakhir kali dia kirim pesan, 2 hari yang lalu. Dan sejak itu, sunyi, hening. Seolah semua yang pernah bikin lo senyum, mendadak menghilang tanpa jejak. Lo mulai flashback. Ingat lagi momen-momen kecil yang dulu kayaknya nggak berarti, tapi sekarang malah jadi hal yang terus muter di kepala. Cara dia senyum, yang kayak tahan lebih lama. Cara dia duduk deket lu, yang kayak nggak pengen jauh. Waktu itu, lu ngerasa dia peduli. Tapi sekarang, dia diam. Dan tiba-tiba, otak lu mulai ribut sendiri. Jangan-jangan dia udah ilfeel. Apa gua terlalu cepet baper? Apa gue terlalu berharap? Tapi, gimana kalau diamnya dia itu bukan penolakan? Gimana kalau justru itu bentuk ujian kecil buat lihat, lu serius nggak? Lu sabar nggak? Lu peka nggak? Kadang, jarak itu bukan bentuk hukuman, tapi cara seseorang ngasih ruang buat lihat apakah yang datang bakal tetap tinggal, atau justru pergi sebelum sempat diperjuangkan. Dan bisa jadi, reaksi lu sekarang adalah penentu. Apakah perasaan itu akan tumbuh lebih kuat, atau pelan-pelan memudar dan menghilang selamanya? 1. Kadang dia tuh ngeh banget sama kamu, walau lu lagi gak ngomong apa-apa. Saat lu sibuk overthinking, muter-muterin isi chat terakhir, nyari kesalahan yang mungkin lu buat, dia tuh lagi di dunianya sendiri. Bukan berarti dia tiba-tiba ngilang tanpa sebab. Cewek tuh peka parah. Mereka bisa ngerasain kalau energi lu berubah, kalau lu mulai ngerasa insecure, kalau lu butuh banget diyakinin. Dan di titik ini, banyak orang mulai panik guys. Langsung spam chat, nelpon gak berhenti, bahkan update story kode-kode biar dia notice. Tapi sadar gak sih guys, semakin lu ngejar, semakin kelihatan kalau lu butuh dia buat ngerasa utuh. Padahal guys, cewek nggak tiba-tiba ngejauh karena benci. Terkadang, mereka cuma pengen tahu, lu sekuat itu nggak sih? Jadi pas dia mulai slow respon, atau tiba-tiba low-key narik diri, jangan buru-buru panik nanya, kenapa? Santain dulu guys, nggak usah ngabisin tenaga ngulang-ngulang baca chat. Nggak usah mikirin, salah gua di mana ya? Mending lu fokus sama diri sendiri. Pergi ke gym, kejar deadline, lakuin hal-hal yang bikin lu naik level. Karena daya tarik sejati tuh gak selalu soal kata-kata manis, tapi vibe, aura, energi positif yang lu pancarin, yang bikin dia ngerasa, gue pengen balik. 2. Jadi dinding bukan angin. Ketika dia mulai menjauh, dia sebenarnya lagi ngetes. Bukan cuma soal perasaan, tapi soal stabilitas lu sebagai cowok. Dia pengen tahu, kalau gua mundur, dia tetap tenang gak? Atau malah langsung panik? Kalau dia balesnya cuma pendek, terus lu langsung bales panjang lebar, cuma biar dapat perhatian. Bro, posisi lu udah goyah. Kalau dia mulai dingin, dan lu sibuk ngeyakinin dia biar tetap stay, lu kalah lagi. Bukan karena dia mainin perasaan, tapi karena dia pengen lihat lu bisa gak sih berdiri sendiri, tanpa harus terus-terusan sandaran ke dia. Jangan jadi orang yang berubah cuman biar cocok sama moodnya dia. Jadilah orang yang punya arah dan vibe sendiri. Kuat, kalem, tetap jalan terus. Gak gampang goyang cuma karena dia lagi tarik ulur. Kalau dia kasih jarak, hargai guys. Kalau dia mulai diam, jangan kejar. Tunjukin kalau hidup lu tetap gerak, tetap tumbuh, tetap keren dengan atau tanpa dia guys. 3. Cewek tuh butuh ketegasan, bukan drama guys. Mereka punya emosi yang kadang naik turun. Hari ini ceria, besok bisa tiba-tiba diam. Tapi bukan berarti lu harus jadi pahlawan atau tukang beresin semuanya. Lu cukup jadi sosok yang stabil, yang gak goyah meski suasana lagi berantakan. Banyak cowok ngerasa harus terus jawab, terus nenangin, terus hadir setiap detik. Padahal guys, nggak gitu juga.
Kadang cewek cuman butuh waktu. Kalau dia marah, gak melulu harus lu kasih solusi. Kalau dia diam, gak berarti lu harus langsung lempar jokes receh biar suasana cair. Bukan tentang ngontrol situasi, tapi tentang bisa tenang saat situasi sulit. Lu hadir, tapi gak maksa. Lu ada tapi gak nyerbu. Dan justru dari ketenangan itulah, dia bisa ngerasa, gue aman sama orang ini. 4. Kalau dia mau pergi, biarin aja guys. Tapi jangan pernah tutup pintunya. Refleks pertama saat dia mulai ngejauh itu, lu pasti pengen ngejar. Tapi hati-hati, itu jebakan. Semakin lu ngejar, semakin dia bakal ngerasa lu terlalu butuh. Padahal, kalau lu bener-bener peduli, lu bakal kasih dia ruang buat mikir, buat nemuin jalannya sendiri. Kalau dia pergi karena ragu, ya itu hak dia guys. Lu gak perlu ngejerit biar dia balik. Orang yang punya value tuh gak akan maksa. Dia bakal bilang, gue pengen lu tetap di sini. Tapi kalau lu harus pergi, gue ngerti. Dan justru, saat dia lihat lu bisa bahagia tanpa dia, dia mulai nanya ke dirinya sendiri, apa iya gue rela kehilangan dia? 5. Tetap berdiri, walau dia menjauh guys. Banyak orang kalau ditinggal, langsung panik. Langsung nyari cara buat balik ke titik semula. Padahal kadang, yang paling powerful itu justru nggak ngapa-ngapain. Kalau lu langsung ngejar, lu nunjukin kestabilan lu rapuh. Seolah-olah semua mood lu ditentukan dia. Tapi kalau lu tetap jalan, tetap ngejar tujuan lu, tetap berkembang dan tanpa banyak drama guys, itu baru daya tarik yang sebenarnya. Daya tarik sejati tuh muncul dari ketenangan, dari konsistensi, dan dari kemampuan lu buat tetap jadi diri sendiri tanpa harus validasi dari siapapun. Biarin dia lihat, lu tetap hidup dengan tenang meski dia lagi nggak ada. Dan percayalah, diam lu yang stabil itu kadang lebih keras dari ribuan kata. Jadi sekarang tinggal pilih, lu mau jadi tipe yang panik saat ditinggal, atau tipe yang tetap berdiri tegak dan nunjukin, keberadaan gue terlalu kuat buat lu abaikan. Terima kasih udah dengerin, see you next time guys.